Assalamualaikum Mbak Rafli. Ya, Waalaikumsalam. Kabar gimana? Baik, Pak ya? Alhamdulillah baik. Amar sendiri bagaimana di sana? Iya, baik, baik. Alhamdulillah. Ini saya minta waktunya sebentar, Pak ya, untuk sedikit wawancara tentang perusahaannya, Pak. Bisa, Oke, Pak ya? nggak Mungkin apa-apa. sekitar 10, 15, atau 20 menitan lah. Sekitar segituan. Oke, oke, silakan. Boleh, boleh. Nah, ini untuk perusahaannya sendiri, perusahaan benar CV, Pak ya? Benar ya? Ya, Badan Hukum CV, Mas ya. CV Golex. Global Logistik Express Indonesia. Panggilannya Golex. Singkatannya Golex. Mungkin bisa dijelaskan Iya, dulu, Pak, untuk Golex ini seperti apa, servisnya dalam bidang apa, dan lain-lainnya mungkin, Pak. oke. Jadi begini. Eh, Golex ini adalah perusahaan transportasi ya, yang berbasis armada truk ya. Jadi pengiriman via truk dari luar kota, antar pulau, antar kota, antar provinsi, pokoknya masih di Indonesia ya, Iya, iya. gitu. Singkatnya seperti itu. Untuk barang yang dibawa ada ketentuan sendiri atau memang semuanya bisa atau fokusnya di mana? Kalau untuk barang, kita saat ini masih berfokus di barang-barang pabrik ya, seperti tangki gitu-gitu. Seperti itu, barang-barang yang besar-besar, alat Oh, berat, alat pengeboran, itu kita fokus di situ, Mas ya. untuk bapaknya sendiri tadi baru nanya, maaf nih Pak ya. Untuk bapaknya sendiri dalam di perusahaannya sebagai apa ini Pak? Saya sebagai manajer operasionalnya. Oh, manajer operasional. Siap, siap. Ya. Untuk sejarah singkat perusahaan Pak dan mungkin background perusahaannya dari kapan berdirinya, sudah berapa lama berkecimpung di Ya. pengiriman. Kalau untuk sejarahnya ya, perusahaan ini asli didirikan di Surabaya ya, Oh iya, sejak tahun 2014 oleh bapak saya. dari Ya. 2014 berarti ya? Ya, dari 2014. Jadi awal mulanya perusahaan ini didirikan eh, berbasis dari ilmu-ilmu orang tua saya ketika dulu, karena orang tua saya dulu punya perusahaan serupa gitu ya. Oh iya. Berarti Nah, sebelumnya ada perusahaan seperti ini yang barunya gitu Pak ya? ya betul. Nah, ini dulu itu masih belum punya armada. Jadi dulu itu masih istilahnya makelar tapi yang berbadan hukum. Oh iya, iya. Ya, itu dulu seperti itu. Setelah itu berkembang. Akhirnya sekarang sudah punya armada sendiri. Itu singkat sejarahnya seperti itu. Jadi sejak 2014 Pak ya? Ya, sejak 2014. CV Collection sendiri. Iya, betul. Untuk servis yang ditawarkan selain pengangkutan mungkin ada lagi Pak selain itu? Eh, Pengangkutan itu fokusnya. Pengiriman via kapal juga kita bisa. Oh, pengiriman via kapal. Jadi Seperti apa itu? ya seperti misalnya nih butuh kapal LCT, kapal tongkang, kita bisa adakan dari relasi-relasi Oh iya, iya. gitu. Ya. Jadi bisa bisa mengirim barang ini door to door. Hmm. Jadi sudah tidak perlu mikir lagi lah gitu. Untuk kantor sendiri di Surabaya di anu Pak ya, di Bumi Mandiri Plaza Bumi Mandiri Jalan Basuki Rahmat itu Pak. Ya, betul di situ. Oke, siap. Oh, lalu ini Pak, untuk mengontrol ini Pak, untuk mengontrol serta memanage servis bagaimana agar servis ini tetap kualitasnya tidak menurun bagaimana Pak untuk menjaga kualitas servis yang ditawarkan ini Pak? Ya, pertama paling
paling berefek ketika mengawasi langsung peristiwa yang terjadi. Jadi terjun ke lapangan Oh iya. itu bisa ngontrol langsung gitu. Jadi kelihatan anak buah bagaimana kerjanya, ya kan. Setelah itu kondisi di lapangan ini bagaimana, keputusan-keputusan apa yang harus diambil di lapangan. Jika kalau ada di lapangan langsung bisa enak gitu. Ngontrolnya bisa enak gitu. Untuk mungkin mengontrol pegawainya atau kalau truk mungkin supirnya, Iya, betul. kulinya Supirnya gitu. ya Itu yang harus kelengkapan safety-nya itu harus dipastikan dulu supaya nanti pada saat proses bongkar muat enak semua gitu. Untuk strategi pemasarannya ini, Pak, mungkin bisa dibagi sedikit, Pak. Seperti pasarnya, segmentasinya itu ke arah mana? Seperti mengincar mungkin pabrik besar atau BUMN atau mungkin yang lainnya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit, Pak. Ya, Strategi saat ini pemasaran. kita mengincar pabrik-pabrik yang punya barang-barang besar atau perusahaan-perusahaan kontraktor yang punya alat-alat berat, itu kita sangat incar karena mereka itu membutuhkan armada kita untuk mengantarkan alat-alat berat yang akan digunakan di proyek-proyek gitu. Oh iya, iya. Proyek-proyek pemerintahan juga jika ada ya kita juga incar. Gitu. Oh, berarti yang paling utama ya kalau nggak perusahaan kontraktor ya pabrik-pabrik besar itu, Pak, yang punya mesin-mesin besar Ya, biasanya untuk betul. dikirim. Ya. Siap, siap, siap. Untuk product development-nya, perkembangan variasi usaha dari tahun ke tahun, mungkin dari 2014 hingga sekarang itu perkembangannya bagaimana, Pak? Atau mungkin ada modifikasi apa gitu dalam perusahaannya? Jadi gini, dulu itu pada saat awal-awal perusahaan kita itu bermain di kontainer. Oh, Jadi kontainer. kita pengiriman kontaineran aja. Jadi dari dekat-dekat aja sih, dari Surabaya gitu, dari Perak ke Rungkut, Oh iya. Perak ke Pasuruan gitu. Setelah itu kita mulai mencoba untuk bermain low bed. Low bed Maksudnya ini untuk yang pendek itu ya, barang-barang ya pendek, panjang. berbuntut pendek. Ya, pendek dan panjang itu untuk ngangkut barang-barang yang tinggi dan juga berat. Itu yang dimana di situ perlu kehati-hatian yang lebih tinggi daripada mengirim kontainer karena kan dimensinya itu berbeda dengan kontainer. Kalau Oh, kontainer kan standar, sedangkan kalau barang-barang yang diangkut oleh low bed itu kan dimensinya berbeda-beda. Gitu. Baru itu aja sih sepertinya. sekarang lebih fokus ke low bed, mungkin dolly itu ya yang Ya, low bed, dolly. terus sama yang panjang itu ya buat biasanya ngangkut pipa-pipa itu. Itu namanya apa itu, Pak? Bugi itu kalau itu Oh, bukti ya. kita belum punya armadanya, tapi ya mungkin kedepannya bisa jadi akan dikembangkan untuk punya armada bugi itu. Lalu tentang kompetitor ini, Pak. Ini bagaimana Ya. pasar dalam perusahaan forwarding ini sendiri, Pak? Kompetitornya bagaimana? Apakah persaingannya sehat atau bagaimana terutama dalam masa-masa COVID seperti ini kan mungkin banyak tantangan-tantangan baru, Pak. Banyak pengalaman-pengalaman baru yang mungkin bisa dibagi. Ya. Jadi begini, kalau pandemi begini, harga-harga itu semua nggak ada yang bagus. Ya. Order-order yang kita terima, ya kita bersaing lebih ketat lagi. Jadi harga ini pasarnya sudah turun, ya kan? Ditambah lagi kompetitor-kompetitor yang semakin menghancurkan harga, Oh iya, gitu. karena Itu sepi itu itu mungkin, Pak, ya. ya, Karena kenapa? sepi akhirnya semua Ya, anjuran-anjuran harga.
Tuh. Jadi dianggap kita sebagai perusahaan logistik kita yang perlu, kita yang sangat perlu. Padahal mereka ini yang punya pabrik ini juga perlu, gitu. Dan karena banyaknya perusahaan-perusahaan transportasi yang sejenis, maka di situ ya persaingannya sangat ketat. Untuk kompetitor Gitu. sangat banyak, Pak. Ya, kompetitor ya sangat banyak. Apalagi di Surabaya ya. Surabaya banyak, Pak. Banyak, Surabaya, Jakarta itu banyak. Kalau di kota-kota kecil, kompetitor tidak banyak, tapi memang barang-barang yang prospek untuk diangkut ya juga sedikit, gitu. Untuk mungkin untuk tantangan dalam menjalankannya, tantangannya untuk menghadapi kompetitor yang tadi bagaimana, Pak? Untuk Ya kita berusaha, gitu. semaksimal mungkin memberikan harga yang terbaik dan pelayanan yang terbaik. Ya itu aja sih, nggak ada yang lain, gitu. Oke, siap. Ya. Lalu tantangan dalam menjalankan, Pak, Anda kan sebagai manajer operasional kan tentunya pasti tahu sekali, Pak, ya, tentang pasar di lapangan bagaimana nanti Ya, menghadapi kondisi lah, Pak. masalah-masalah dalam forwarding ini. Mungkin bisa dibagi sedikit, Pak, tantangannya, Pak. Tantangannya bagaimana? Setahu saya kan Ya, kalau bisnis di kan lapak, banyak, Pak, banyak seperti nanti maling-maling pungli kan banyak sekali, Pak, dalam bisnis oh forwarding. ya, ya pasti di jalan itu, apalagi di Indonesia ini banyak pungli. Itu udah jelas. Banyak pungli itu udah jelas. Apalagi setiap masuk daerah, masuk desa, gitu-gitu di tempat bongkar, tempat muat, kadang itu ada aja pungli, gitu. Jadi kadang pungli itu bisa dari aparat, bisa dari warga, bisa juga dari preman sendiri, gitu. Jadi ya harus waspada. Jadi Sekali tuh, Pak. harus hafal, istilahnya harus hafal di daerah-daerah mana yang di mana di situ pasti ada pungli, gitu. Jadi harus disiapkan sebelumnya, begitu. Iya. Selain itu, Pak, mungkin ada masalah-masalah yang sangat mengganjal mungkin. Seperti Uh, jalannya yang mungkin bagaimana, kualitas. Oke. Kalau jalan ya, Indonesia ini ya jalannya ya paling banyak tantangannya itu ketika kita mengirim barang-barang yang tinggi. Jadi kalau di luar negeri itu kan nggak ada ini apa? Yang listrik. Kabel listrik itu nggak ada. Semua kan sudah di bawah tanah. Nah ini kalau di Indonesia ini kan kabel listrik itu banyak. Jadi beberapa kali kita ya akhirnya berusaha pelan-pelan untuk melewati sana. Lalu menggunakan apa istilahnya senggean. Oh iya. Jadi kayak Yang buat ngangkat-ngangkat ya itu. betul. Itu kita sediakan itu kernetnya Jadi misalnya kalau gitu. ada kejadian yang tidak diinginkan gitu, seperti ada apa itu, mungkin kecelakaan kecil atau bagaimana, ada kerusakan atau bagaimana, itu ada Ya. penanganannya seperti apa itu? Ya penanganan pertama ya kita hubungi dulu supirnya bagaimana. Kejadiannya bagaimana ya kan. Lalu kita coba komunikasikan dengan supirnya untuk menyelesaikan masalah itu sendiri. Bagaimana tanggung jawabnya bagaimana. Jika memang benar-benar sudah tidak bisa dan perlu bantuan dari perusahaan, baru kita sebagai perusahaan ikut turun tangan gitu. Ya. Siap. Nah, untuk setelah beberapa pertanyaan tadi, sekarang kita ke sisi environmental ini, Pak. Apakah perusahaan Bapak ada menjalankan sisi-sisi environmental ini? Mungkin seperti
ya mempertimbangkan environmental serta etikalnya gitu Pak, mungkin. Kalau lingkungan sih kita belum ada program ya, jelas belum ada program. Belum ada program. Kalau etikal ini yang ya belum ada program. Kalau etikal ini yang dimaksud Amar ini bagaimana? Etikal Etikal yang dimaksud Amar mungkin ini. cara menghadapi dengan mungkin di pool truknya ada warga sekitar atau mungkin dengan Oh supirnya, dengan ya, drivernya gitu. jadi gini, pertama dalam hal order ya, dalam hal order kita punya etika bahwa kita tidak suka nyelip order. Jadi misalnya Oh iya, ada maklar nih yang order. iya. Kita tuh berusaha menghargai maklar. Jadi kita terima ordernya, ya kan? Kita berikan fee-nya, ya kan? Tapi kita tidak menghubungi langsung perusahaan itu karena untuk menghargai maklar ini. Gitu. Tapi ketika perusahaan yang mengorder ini menghubungi kita sendiri, ya kita ya bagaimana lagi? Oh iya, Kan gitu. rezeki itu Pak. Ya. Ya, kita tidak mau memutus rezeki orang lah. Siap, siap. Mungkin untuk menghadapi labornya sendiri Pak, menghadapi supirnya kan banyak sekali yang nakal itu pasti itu Pak, yang ribet, yang nakal pasti banyak itu Pak. Ya, alhamdulillah supir kita, alhamdulillah tidak ada masalah yang begitu serius. Namun kita juga perlu mewaspadai tetap kelengkapan kendaraan seperti kelayakan ban, ya kan, terus kelengkapan muat, ya seperti rantai dan lain-lain itu harus tetap dikontrol keberadaannya. Karena kan Amanah. kendaraan ini kan parkir ini kan di pinggir jalan, kita nggak tahu ada yang ngambil atau bagaimana, kita nggak tahu. Siap, siap. Oke Pak, terima kasih banyak untuk waktunya Pak. Mungkin itu dulu yang Ya, mau saya tanyakan Pak. iya, Terima kasih banyak untuk sama-sama. Pak Rafli waktunya. Iya, sama-sama Amar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.